Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim Quality Assurance dan Quality Control Audit Project Gunasland. Tim QA/QC ini terbentuk sejak September 2018 dan secara struktur organisasi masuk ke dalam Divisi Internal Audit. Divisi Internal Audit merupakan salah satu bagian dari divisi di perusahaan Gunasland, di mana dari pihak manajemen ingin menerapkan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, di mana ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Secara garis besar, fungsi dari QA dan QC Audit Project yang pertama, melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan, yaitu baik mulai dari material yang digunakan, metode atau teknik proses pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan oleh tim engineering dalam proses quality plan. Yang kedua, memastikan atau meningkatkan kualitas produk perusahaan, baik itu berupa housing, infrastruktur, ataupun landscape, telah lulus dari pengujian atau pengecekan yang terstandarisasi. Yang ketiga, mengurangi adanya defect atau cacat pekerjaan atau pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan, baik secara financial maupun secara waktu. Tugas kami terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Quality Assurance atau QA dan Quality Control atau QC. Apa itu QA? Apa itu QC? Dan bagaimana kami berfungsi di dalam perusahaan? Apa saja alat kerja yang kami gunakan? Semuanya secara keseluruhan akan kami sampaikan selanjutnya. QA/QC Auditor memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama, Quality Assurance of Project sebagai penjamin kualitas proyek. Yang kedua, Quality Control of Project atau pengendali kualitas proyek. Dan sebelum dilakukan proses Quality Assurance Project, yaitu dilakukan proses Quality Plan yang dilakukan pada tim engineering untuk proses perencanaan desain, spesifikasi, budgeting produk, dan rencana harga produk. Maka proses selanjutnya adalah Quality Assurance Project. Dan di dalam Quality Assurance ada beberapa proses. Yang pertama adalah menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Yang kedua, mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima. Yang keempat, melakukan identifikasi dan pencegahan masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu terhadap rencana. Dan dari beberapa proses quality assurance tersebut, seluruh proses tersebut dibuat dalam sebuah standar baku metode pelaksanaan konstruksi serta dokumen pendukung lainnya untuk menjadi acuan dasar dalam sebuah kegiatan konstruksi. Dan berikut beberapa jenis standar metode pelaksanaan. Yang pertama adalah standar metode pelaksanaan proyek konstruksi untuk landed house seperti rumah dan ruko. Dan yang kedua, standar metode pelaksanaan untuk pekerjaan infrastruktur. Yang ketiga, standar metode pelaksanaan proyek untuk pekerjaan utilitas MEP kawasan. Dan yang terakhir, standar metode pelaksanaan proyek untuk pekerjaan landscape. Dan di dalam Quality Assurance Project terdapat dokumen pendukung lainnya. Ada beberapa tipe. Yang pertama, jenis divisi report. Ada itemnya itu, yang pertama QA/QC Progress Monitoring Project, yang kedua QA/QC Defect List, dan yang ketiga QA/QC MEP Test. Dan selanjutnya ada jenis laporan proyek. Yang pertama bentuknya ada form izin pelaksanaan proyek, yang kedua ada form checklist mutu finishing, dan yang ketiga ada as-built drawing, dan yang terakhir ada BAST untuk persiapan handover ke konsumen. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Quality Control of Project. Secara definisi, Quality Control of Project adalah melakukan pengecekan atau inspeksi pada seluruh proses konstruksi dengan dasar acuan pengecekan yaitu standar metode pelaksanaan yang telah dibuat dalam proses QA project sebelumnya.
Dan di dalam quality control terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Di antaranya yaitu melakukan inspeksi, baik untuk inspeksi material, alat, atau pekerjaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dokumen sertifikasi terhadap material, alat, atau tenaga kerja. Dan yang terakhir, menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian, baik itu untuk material maupun untuk pekerjaan. Dan di dalam quality control terdapat jenis-jenis inspeksi. Yang pertama, pengecekan setiap pekerjaan dari progres 0% sampai dengan 100%, baik itu untuk pekerjaan housing, pekerjaan infra, maupun pekerjaan landscape. Dan yang kedua, pengecekan tes MEP, yaitu pengujian untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan mutu finishing sebelum produk perusahaan itu di handover kepada konsumen. Jenis pengujian selanjutnya adalah pengujian MEP. Di dalam pengujian ini terdapat beberapa item. Yang pertama adalah tes tekan pipa air bersih, yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran pada sebuah pipa air bersih. Yang kedua adalah tes gelontor pipa air kotor, air bekas, dan air hujan, yang bertujuan untuk mengetahui aliran benar atau tidak dari sebuah pipa sampai ke titik pembuangan. Yang ketiga adalah tes meger sambungan kabel listrik, yang berfungsi untuk mengetahui ketahanan sebuah kabel. Yang keempat adalah tes kabel grounding, yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran arus listrik. Yang kelima adalah tes rendam kamar mandi, daktalang, dan area basah lainnya, yaitu melakukan perendaman untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran atau kerembesan di area basah. Dan yang terakhir adalah tes fungsi elektrikal, yaitu melakukan pengecekan pada aksesoris elektrikal seperti saklar dan stop kontak berfungsi atau tidaknya pada aksesoris tersebut. Jenis pengecekan selanjutnya yaitu pengecekan pekerjaan pada konstruksi infrastruktur. Pada pengecekan ini terdapat beberapa item pengecekan. Yang pertama ada pekerjaan galian dan timbunan tanah, yang kedua ada pekerjaan drainase, yang ketiga ada pekerjaan dinding penahan tanah, yang keempat adalah pekerjaan jalan beton, dan yang terakhir adalah pekerjaan paving. Bapak Ibu, sesuai dengan tugas dan fungsi kami ingin memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, dan komitmen dalam meningkatkan standar mutu pengembangan properti di Indonesia. Kami harap video singkat ini dapat memberikan manfaat dan gambaran yang lebih jelas mengenai QA/QC Audit Project. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. For better you, for better Gunasland.